Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadir rasulah. Wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati serta online kelompok Asyifa rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati asatid semuanya yang terus memberikan bimbingan kepada kita semua. Dan yang tidak kalah penting saya hormati pula seluruh kru pengurus dari pengajian online Asyifa. Wabil khusus kepada Ustadz Sukardi yang terus memantau perjalanan ngaji pagi hari ini. Adakah yang mampu melakukan sesuatu tanpa dimampukan Allah? Tidak ada. Karena semuanya dimampukan oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Maka yang harus kita laksanakan ucapan maupun perbuatan dalam sehari-hari kita adalah minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan maksimalnya adalah mengejawantahkan rasa syukur dalam bentuk amalia dan ibadah. Ini penting sekali. Dan senangnya kita ini sebagai orang yang beriman, senang yang tidak bisa dirupiahkan, tidak dijual. Apa senangnya? Ketenangan hati. Kenapa kalau ketenangan hati itu kita dapatkan? Karena kita pede aja. Di dunia ini dapat iman, di akhirat dapat surga. Pede saja. Apa? Karena kita Allah, ya, tempat bergantung kita, dan selalu kita itu kalau ada apa-apa mesti ya Allah, subhanallah, astagfirullah, selalu begitu. Dan itu beda dengan orang yang tidak beriman, tidak gitu. Ya, mereka itu tidak bisa mengucapkan ya Allah. Lah kita itu ketika ada sesuatu terus ya Allah, gitu tuh loh hilang. Sesuatu yang menyedihkan itu loh hilang. Ya Allah, Masya Allah, lah itu loh hilang. Lah, bagaimana cara menghilangkan orang kafir yang tidak beriman itu? Dari kekalutannya, kebingungannya, kesedihannya. Wah, akhirnya apa? Tidak ada jalan keluar, menumpuk kesedihan yang kesedihan. Jadi bahasanya itu apa ini? Malam gelap yang ditimpa kegelapan malam. Ayo, bingung toh? Jadi bahasanya itu au kadzulumatin fi bahril lujji yaghshau maujun min fawqi maujum min fawqi sahab. Bertumpuk-tumpuk di dalam lautan, ya. Ya, ditumpuk dengan gelombang yang besar, ditumpuk dengan awan di atasnya yang gelap. Terus kemana kita mencari jalan keluar? Kemana orang kafir itu mencari jalan keluar? Tidak ada. Lah, alhamdulillah kita ini punya tambatan hati kekasih yang maha kasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beberapa ini saya share kepada panjenengan agar ada telaahan, minimal ono gambar-gambari lah lumayan. Jenengan lo seneng to ndelok gambar-gambar to timbangan itu turu ya to, timbangan lek ono gambar ini Iya, kayaknya. barang. Nah, gambar api-api, api-api, kebebasan dalam penjara. Kita ini bebas loh Bapak Ibu. Tetapi bebas yang ada di dalam penjara yang disebut penjaranya orang mukmin adalah dunia ini. Tapi sebenarnya kita bebas. Antara kepenjaraan dan kebebasan itu masih banyak kebebasan dari penjara. Jadi ketika sudah lepas dari penjara
dunia, maka kita bebas untuk melakukan apa saja seperti hewan. Sampai disebut dalam Al-Quran itu, akhirat itu wa anna darul akhirata lahiyal hayawan. Ya Allah. Jadi di akhirat itu seperti hewan, bebas. Bebas, jadi gak kepikir iki aku kewajibannya apa, mikir utang, itu barang gak ono blas wis tenan. Wah, aman kebebasan lah. Kita ini dikekang di dalam penjara dunia yang sebenarnya tetap bebas. Memilih. Penjara itu bebas memilih. Penjaranya itu mau milih yang beriman, monggo. Yang kafir, monggo. Beriman akibat kini. Kafir akibatnya nanti begini gitu. Nah, inti materinya, topik pagi ini. Nah, ini saya bukakan. Berawal dari tenangnya hati. Mukhtar bin Ismail bin Jaka bin Zakaria bin Jaka akan ngaji bareng sama panjenengan semua di online sana. Tenangnya hati memiliki ciri, Pak Qadar. Tenangnya hati memiliki ciri. Ayo kita telaah dulu. Ayo kita telaah dulu. Nomor pertama surat nomor 8 ayat 65. Ya, Pak. Surat Al-Anfal ayat 65. Surat Al-Anfal ayat 65. Al-Quran itu berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Ayo. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Baik. Bapak yang muliakan, tenangnya hati memiliki ciri yaitu sabar orangnya. Biasanya orang yang sabar berikan Allah kesabaran, biasanya loh orangnya itu tenang. Gak gerusa-gerusu, ya. Nah, orang yang tenang, gak gerusa-gerusu, itu kalau umpamanya perang, itu sudah menang, sudah. Karena apa? Karena sudah menang melawan nafsu, keinginan, kegalauan dirinya sendiri. Nah, kalau orang itu tidak tenang hati, belum perang itu sudah mundur, sudah. Loh, lah saya kok begini? Tak mundur aja. Wah, ini mati. Sama dengan saya mencari mati. Ini podo karo bunuh diri. Seperti itu. Kenapa? Karena yang dipandang itu adalah opini nafsu, bukan opini iman. Lah kalau opini iman, standar iman itu ketenangan, standar iman itu keyakinan. Lah keyakinan orang yang beriman itu adalah kepada ketetapan Allah yang pasti menetapkan terbaik untuk kita. Lah disitulah seseorang itu diselimuti sifat sabar. Kalau sudah diselimuti sifat sabar itu, tidak hanya satu bisa mengalahkan orang itu, tapi bisa satu orang, bisa 20 orang, ya. Orang yang isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Orang 20 saja bisa mengalahkan 100. Nah, apa bekalnya? Sabar. Lah, sabar itu adalah ciri khas orang yang memiliki hati yang tenang. Jadi
tidak banyak ngomong, tapi ngomong itu indah. Kulli malihatin. Setiap apa yang dia akan bicarakan itu mesti pembicaraan yang enak. Dan dia tidak gampang-gampang punya. Diamnya itu penuh hikmah, bicaranya penuh nasihat. Saya ulangi, orang yang memiliki sabar, jiwa yang sabar dan tenang itu, bicaranya penuh nasihat. Ya, diamnya itu loh penuh hikmah. Diamnya itu loh orang itu sampai kagum. Diam itu loh kagum. Apalagi berbicara yang penuh nasihat itu. Sehingga orang mencarinya, meminta nasihat kepadanya. Lalu ia mendapatkan nasihat itu. Dan ia mendapatkan pencerahan dan hikmah setelah ia melakukan dan mengamalkannya dari nasihat-nasihat yang ia dapat. Gitu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita itu sudah paham dengan yang demikian, loh itu loh menjadi bahan dasar bagi orang yang memiliki sikap kebijaksanaan. Nanti kita akan terus kita akan ini lagi, kita akan buka lagi suratnya, surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Qasas ya. Surat nomor 28. Ayat 80. Surat nomor Al-Qasas ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Ayo Pak. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan amal yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Stressing nomor 1 ini adalah bahas sabar. Bahas sabar, Pak. Jadi orang yang sabar itu tidak, apa ya bahasanya, gersik, kono saya itu ongoh-ongoh. Apa itu ya? Apa itu rakus-rakus tentang dunia. Jadi dia itu ingin meraihnya, mengejarnya. Padahal ada yang wajib dikejar. Dia keliru mengejar yang tidak abadi, yaitu dunia. Padahal Allah menyiapkan pengejaran yang abadi itu, yaitu akhirat. Dan itu tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak berilmu. Tidak juga diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak sabar. Bagi orang sabar pasti memperolehnya. Ini sabar ini yang berkaitan dengan tenangnya hati. Sehingga kalau melihat orang itu ada dengan hartanya, dia kagumnya raja-raja, yang mendapati dirinya itu dihormati dengan pesawat pribadinya, gitu itu tidak gumun. Lalu dia bilang begini kepada dirinya sendiri, ya, wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Jika ada orang itu yang kemaruk harta yang itu sulit untuk bersedekah, maksud saya, yang tidak tidak amanah dengan yang harta yang ia miliki. Lalu kita berkata kepada diri sendiri gitu ya, ya Allah, celaka ya orang yang pamer-pamer harta gitu tuh ya. Dengan hartanya dia berbuat semena-mena, menzalimi orang dan lain sebagainya. Ya Allah, gimana ini? Padahal dulu itu ada orang yang berharta, yang hartanya jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Mau ditenggelamkan kok. Apalagi yang cuma segitu. Nah, ketika orang yang beriman itu terus evaluasi diri, bersabar, maka sesungguhnya dialah sebenarnya yang memiliki ketenangan hati. Pun juga tidak boleh menuduh-nuduh.
tidak boleh. Ya, maka kembali ke diri kita, evaluasi diri. Dan yang terakhir ayat ini kita bahas yaitu surat nomor 39 Az-Zumar. Nggih. Az-Zumar Pak Qadar. Nggih. 39. Ayatnya ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yuk. Nggih. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bagi Allah dan bumi, ya Allah. Loh, baleni, Pak. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya, bersabarlah. Sekali lagi Pak, saya sering menyampaikan materi ini. Apakah kita sudah sabar? Yang ikut online ngaji kan bendino kan sering toh kedengaran kata sabar. Apakah kita sudah sabar? Tidak. Sulit Pak, sabar itu sulit. Sulit, tapi insya Allah bisa. Walaupun mungkin berapa persen gitu. Orang yang sabar itu karunia, orang yang diberikan sifat sabar itu adalah karunia Allah yang terbesar di antara karunia-karunia yang lain. Lalu adakah orang yang sekarang ini sabar? Nggak ada. Ya. Namun demikian, untuk ikhtiar mendapatkan kesabaran wajib. Memperolehnya benar-benar urusan Allah. Mencarinya benar-benar urusan kita. Wes, ketika sudah dapat kesabaran, ketenangan hati, apa yang kita dapatkan? Yang nomor 2 yang ada di slide tayangan itu. Terhindar dari kesalahan memilih keputusan. Lalu mau keputusan kok ya gak tenang hati nih. Kepikir duit, kepikir jabatan, nanti kalau tidak ini gini saya itu tidak menjabat lagi, dipecat karena memutuskan ini yang tidak membela yang bayar umpamanya. Gak tenang jiwanya, akhirnya keputusannya salah. Lah, kembali lagi, tenangnya jiwa gantung kepada Allah. Gantung kepada Allah. Sehingga keputusannya itu pas untuk semua. Dia tidak takut dengan apapun. Karena dia tahu bahwa dia mewakili yang maha dalam hal keputusan. Atau keputusan tentang hal-hal yang remeh. Umpamanya bekerja di perusahaan. Lah perusahaan itu dua-dua perusahaan itu memanggil dirinya dua-duanya. Nah bagi yang tenang, yang saya bilang tenang di awal itu tenang dengan ilmu loh ya, bukan tenang karena males loh ya. Menong, embegok, meneng, itu gak tenang itu jenenge. Itu gak tenang, itu pusing sih gak iso ngomong. Ngono niku. Untungnya nangane kelompok ini gak ono belas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ketika kita itu sudah mendapati diri itu, ketenangan jiwa itu, memutuskan tuh, oh saya akan kerja di situ. Loh, yang akhirnya keputusan yang tenang tadi, jiwa yang tenang tadi, memutuskan itu dengan ketenangan itu akan berdampak positif kepada perjalanan berikutnya. Mungkin juga ada anaknya. Ma, Pak, aku iki sekolah nang kene iki piye ngene iki? Apa nang kono lho? Orang tua yang tenang, ya, mama papa yang ayah bunda yang tenang akan memilihkan, nak, setahu mama, setahu papa itu gini nanti kalau ke sana sekolahnya.
Lah kalau sekolahnya gini di sana gini lah. Lah pilih yang sana saja karena pengalaman mama papa begini-begini. Maka kita akan memilihkan keputusan itu. Keputusan orang tua yang ada di belakangnya itu sabar dan tenangnya hati itu akan berdampak baik kepada anak-anaknya. Jadi memutuskan itu tidak krusus karmu wis terserah wis pokoknya kon seneng apa jangan gitu. Berarti hatinya orang yang bicara gitu tadi tidak tenang. Lo. Gak bahaya tak sak geleme dhewe ngomong. Padahal itu orang tua. Sehingga ketenangan mendapati keputusan yang terbaik. Terus yang ketiga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, menjadi rileks, lebih rileks, nyaman, gak sepaneng, gak gampang stres. Sehingga ngapunten seandainya ya, walaupun ya tidak mungkin ya, seandainya orang tua, ayah, bunda, mama, papa itu yangkung yangti itu memiliki jiwa tenang dan memiliki kesabaran. Itu rileks melihat anak kemerungsung ya santai saja gitu. Nanti satu saat ia akan nasihati. Oh gini, nak gini nak. Tapi sebenarnya dia tidak langsung respon. Enggak. Tenang sih, tenang. Lihat dulu reaksinya. Lihat dulu seksi. Oh kesuwen pak, selak nyemplung. Enggak. Nyemplung dan nyemplung itu urusan Allah. Tetapi ikhtiar kita untuk menenangkan diri itu jauh lebih penting sebelum kita menenangkan orang lain. Nah itu. Lawang menenangkan diri aja nggak bisa menenangkan orang lain. Dari mana rumusnya? You understand? Nggak mungkin orang yang tidak tenang hatinya itu terus menenangkan orang lain. Nggak mungkin. Pasti salah, wis. Jamin pasti salah. Karena bicara-bicaranya itu tidak dari ketenangan hati yang itu disambungkan dengan jiwa sabar yang di sana adalah anugerah Allah. Selalu dia itu memikirkan ini api apa enggak untuk dunia, ini api apa enggak untuk akhirat. Selalu begitu. Ya, yang dipikir-pikirkan itu. Karena itu sekali lagi tidak mungkin, stop. Tidak mungkin. Orang yang enggak punya hati tenang menenangkan orang lain, sudahlah tenang. Tenang. Paling ngomongnya gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sabar, sabar. Lo ngomong sabar lo gak sabar. Ya Allah, tenang po. Lo sing ngomong tenang lo gak tenang. Bentak-bentak gitu, ngegas gitu lo. Wong nenang nih wong kok suarane banter, ya gak toh. Kayak wong main poli itu lo Bapak Ibu, main poli. Main poli itu lo Pak. Iku kan playon nganan ngiri maju mundur kan gitu. Begitu kecemes, ya toh, melbu. Akhirnya sing kalah iku mau podo nenang nih, tenang. Loh, tenang iku tengok-tengok meneng apa aktif? Aktif, tapi jiwanya ditenangkan, tapi aktif. Lek koncone ngomong tenang longgo tengok-tengok, ya kalah terus kecemes terus wong piye to wong main poli kok tenang tengok-tengok ya ndak. Dan tenang dalam kapasitas berpikir damai, berpikir aktif dengan hati yang dibungkus tadi dengan ilmu pengetahuan agama tentunya. Yang keempat, akhirnya muncul ide-ide baru. Ya enggak mungkin toh ada ide kalau kita tidak tenang. Kita mungkin mengawasi sesuatu ya. Gini mengamati. Karena kita punya rencana tapi tidak jelas rencananya itu belum muncul. Tetapi dengan jiwa yang tenang itu terus Allah berikan itu ide-ide yang muncul. Hikmah-hikmah di balik ketenangan diri kita itu. Lalu oh begini ya Allah gak kepikir belas. Ya Allah gak kepikir belas. Lo mau akhirnya. Ternyata ini ditemukan. Lah ditemukan begitu itu tidak dalam kapasitas kita itu galaunya hati, bingung, ya ragu-ragu dan sebagainya. Sudah kembali mundur, seret tenang. Kita nyamankan dulu, kita tenangkan dulu, ya. Terus melihat suasana, melihat keadaan. Loh, tahu-tahu Allah membisikkan melalui malaikat rahmatnya. Ini. Dan itu Allah yang menjalankan.
maka tenangkan dulu hati. Waduh, sekarang itu wes gak arek enom, gak arek cilik, bayi gitu loh. Temperamen, bayi gitu loh wis temperamen. Iso banting-banting barang ngono. Bayi ku lho dijaluk HP-ne ngono ya. Mari ngono dhek nangis. Mari dikekno meneh. HP lho dibanting. Murah-muring. Bayi ku lho iso temperamen saiki lho, Pak. Lho panjenengan lah kagungan putu to. Ngono. Lek main gah ngono ya, mainane ku dikekno meneh ngono, Pak. Iku diuncani dibanting glodak. Ndak apa putuku rek. Lah kok nesu-nesu ngono lho. Lah ngono. Lah ngono ku niru sapa? Ya niru mbok-mbok ning. Astagfirullahaladzim. Iku saiki ngono iku, Pak. Wis panjenengan wis ta. Wis niteni lah wis panjenengan seru lah. Lho, ngono apa meneh iku? Ya Allah. Iku ya wis mbok lah wis ngono iku panjenengan urus dhewe putune ya wis gak aku wis pokoke ya apa carane ngono. Nah, dengan ketenangan itu pula dapat mengendalikan emosi negatif agar tidak menguasai diri. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi ketika kita itu mampu menenangkan, itu ternyata Bapak Ibu nilai-nilai positif, ya aura-aura positif masuk ke dalam diri kita, masuk, ya. Apalagi kalau sambil ngaji-ngaji, sambil dikir-dikir, loh, Allahu Akbar walillahillah. Nah, akhirnya kebalikannya. Jika kita itu bingung, kemerungsung, marah dan sebagainya, dalam kemarahan tidak ada satupun keputusan yang manfaat. Karena apa? Aura negatif yang ada, ya, mangkel yang ada, benci yang ada, sehingga tidak mampu kita untuk menguasai diri. Lanjut. Berikutnya, yang keenam, orang yang memiliki ketenangan hati itu menjadi fokus dalam mengerjakan tugas. Ya ini, fokus enak, jadi gak gampang terganggu. Kenapa? Karena hatinya tenang. Coba, kalau hatinya tidak tenang, terus mengerjakan pekerjaan, terus ada panggilan, wah langsung muntap itu. Langsung ngegas itu suaranya dibanterno gitu. Iki gak ngerti tak? Lek aku kerja iki gak ngerti tak lek aku ngerjane iki. Aja telo-telo ya. Loh. Itu kenapa? Karena pengerjakan sesuatu tugas itu dalam keadaan tidak tenang. Panjenengan Panjenengan mungkin pernah mengalami yang demikian atau mungkin pernah menyaksikan yang demikian. Iya toh, serius-serius ngerjane itu dalam keadaan kalut itu karena mengejar akhir tahun dia laporannya menjibun, berjibun. Jadi penting bagi kita untuk menenangkan diri. Iya, ketika kita sudah tenang, ngerjakan dalam keadaan tenang, itu disapa, ada gangguan dalam enggak pengaruh karena fokus. Jadi ketenangan itu, fokus dalam ketenangan. Allahu Akbar walillahilhamd. Nah, yang ketujuh, badan jadi lebih sehat dan bugar. Badan jadi lebih sehat dan bugar. Kalau badan kita sehat, badan kita bugar, enak. Kenapa? Ketika orang itu senang, ya, tenang, itu kan berawal dari hati, toh Pak? Ya, dari relung hati itu. Itu kalau tenang, seluruh organ itu ya ikut tenang. Sehat. Dan kedelapan, semua bisa diraih dengan ketenangan. Semua bisa diraih. Jadi orang itu tidak patek omong. Kerjanya itu ya pelan-pelan, biasa-biasa. Tapi dia sebenarnya adalah mengetahui segala yang tidak banyak orang mengetahui. Ilmu syariat diketahui, oleh hal ilmu hakikat diketahui, ilmu makrifat diketahui, ilmu hikmah diketahui. Itu dari tenang dulu. Lah mana bisa orang mendapatkan ilmu yang itu cahaya lho Pak, Bu.
Ilmu itu kan cahaya. Ilmu itu cahaya. Lah cahaya itu tidak gampang untuk disimpan cahaya itu. Lepas jika tidak kita mendapati wadah yang baik. Lah, wadah yang baik, cahaya yang ilmu itu, wadah yang baik adalah hati yang tenang. Hati yang tenang panjenengan lah. Apa ini sekarang ini kan ya tenang, mergo ngrungokno ya toh. Ngrungokno diriku ngomel ae koyo ngene iki. Ngrungokno ngene iku ya mbok ambek nyililit-silit keturun, mbok silit-silit ngantuk, tapi gak penting, sepenting ngrungokno. 9 mencirikan kemukminannya. Kemukminannya. Mencirikan mukminnya. Mukmin itu kan aman, Pak, Bu. Mukmin itu loh, iman itu kan aman. Mengamankan diri itu loh. Artinya gini. Kalau panjenengan kok belum tenang-tenang, ya, belum merasa damai, aman. Pertanyaannya begini, di mana imanku? Kan gitu. Kan gitu. Ayo, kalau panjenengan itu merasa belum aman, berarti manfaat imannya itu belum signifikan di dalam diri. Berarti hanya di mulut, di bibir, tidak di hati. Berarti panjenengan mungkin masih Islam saja, belum iman. Maka segeralah, larilah, fafirru ilallah. Larilah untuk memahami apa sih akidah, apa sih tauhid, apa sih hikmah itu, apa sih ilmu syariat itu, hakikat itu, dan sebagainya. Apa sih hidup ini untuk apa sih? Cepat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fafirru ilallah. Bersegera mencari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bahkan fas'au ila dzikrillah. Cepat-cepatlah. Cepat-cepatlah kalau sudah urusan Allah, urusan kita dengan Allah. Cepat-cepat. Ketika ada adzan dikumandang, ayo cepat. Jangan tengok-tengok ain dan kon nawudhu nang kalau mau mandi segera mandi. Karena itu panggilan Allah, kita cepat-cepat. Maka saat nanti Allah akan cepat-cepat memanggil kita untuk memberikan kenikmatan abadi. Dan 10, orang yang tenang hatinya itu bijaksana. Ngomongnya itu enak. Bicaranya itu enak gitu, bijaksana. Sikap-sikapnya itu ya enggak nyengat-nyengut gitu, apa? Pelengas-pelengos. Enggak gitu. Orang yang tenang hatinya. Jadi enggak ngefek terhadap bulian, tidak ngefek terhadap cacian, tidak ngefek terhadap hinaan, dan ngefek. Karena apa? Yang ia ketahui adalah Allah telah mengirim segalanya untuk dirinya. Siapa orang yang menghina? Ya dikirim oleh Allah untuk ngecek keikhlasan kita dan ketenangan hati kita. Dikirim oleh Allah orang yang memfitnah dirinya. Lah, kiriman itu adalah untuk membuktikan jati diri kita sebenarnya sampai di mana. Gitu. Apa sudah kepikir gitu ya? Sudah kepikir sampai situ ya? Insya Allah sudah kepikir. Karena itu belajar apapun tentang ilmu tauhid, ilmu akidah, ending-endingnya adalah nanti menuju ke hikmah. Manfaatnya itu, dan Allah akan beri hikmah itu tanpa kita sadari. Yang sering dulu kita sering bilang ilmu laduni. Tahu-tahu Allah memberikan hikmah begini. Oh, ini toh hidup. Oh, ini toh sebenarnya dunia itu. Itu datang dengan sendirinya loh. Allah yang memberi. Jadi kita mau paham, mengerti gitu, terus bisa ngamalkan gitu. Kalau sudah karunia Allah datang, siapa yang menghalang-halangi? Ya, bahkan mungkin diberitahu sedikit saja kata-kata. Itu sudah meluas sedunia. Umpamanya diberi satu saja kata, umpamanya takwa, umpamanya gitu. Itu sudah langsung ngembang pikirannya itu, takwa. Oh ya Allah, engkau ini. Sudah ngembang. Dan itu namanya simpul yang sudah dibuka oleh Allah tidak terikat. Simpul pikiran kita, simpul hati kita itu diurai oleh Allah. Lah, kalau orang yang sudah diurai oleh Allah model seperti itu, maka ia akan mendapati karunia yang namanya ala inna auliya Allahi la khaufun alaihi walahum. Mau diberi wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Bukankah penting? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa ini materinya berikutnya ini? Bagaimana meraihnya? Singkat ya. Bagaimana meraihnya? Singkat saja.
Bagaimana meraihnya? Yang pertama, Bapak Ibu, surat Al-Fatah, Pak Qadar, surat yang nomor 48 ayat 4. Surat nomor 48 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wal bakanallahu aliman hakima. Monggo. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, Allah memberikan ketenangan pada jiwa seseorang yang beriman. Allah punya hak paten untuk meraih ketenangan jiwa kepada orang yang beriman. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Tetapi kan harus dipancing, Pak. Ya. Harus ikhtiar, Pak, Bu, untuk mendapatkannya itu. Tidak serta-merta datang ayem adem tentrem, tidak. Itu karunia Allah. Maka jangan sampai keliru. Lek gak ana duit gak ayem, lek ana duit ayem. Lah iku wis keliru pisan. Berarti itu nafsu yang bicara. Kalau ada ketinggalan kewajiban kita terhadap Allah yang belum kita laksanakan, lalu sedih. Loh, ketika sedang melaksanakan tugas wajib dari Allah itu terlalu senang, terus tenang. Loh, kok enggak begitu? Jika tentang akhirat, nasib akhirat kita, lalu kita mendapati mampu melaksanakan kewajiban Allah, lalu jadi tenang, lah itulah yang sebenarnya ketenangan. Nah, kalau sudah ikhtiar, tentu Allah akan beri. Walaupun mungkin memberikannya itu akan menunggu siapnya kita, wadah kita, hati yang ada di badan ini, hati rohani kita, untuk mendapatkan hidayah atau ketenangan dari Allah. Pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, berkumpul untuk ilmu. Untuk meraih bagaimana hati tenang. Yang panjenengan itu andaikan gini ya, sekarang ini tidak dalam keadaan halaqah ilmu. Mungkin berada di mana, mungkin ya suatu ketika itu kering, Pak. Kering. Kering, lapar. Istilahnya kalau badan tidak makan gitulah. Rohani tidak makan. Wong biasa isi-isi itu jam 5 itu sarapan itu, rohani itu sarapan ngaji, Quran, marono pengajian. Lungun itu gak kelakon. Terus rohaninya itu tidak manggil, tidak merasa lapar, biasa-biasa saja. Berarti rohani panjenengan, rohani kita semuanya ini belumlah merasakan nikmatnya makan makanan aslinya, yaitu makanan tadabbur Quran. Kalau panjenengan sehari tidak makan itu mesti kan kerasa kerucuk-kerucuk toh. Lalu kerucuk-kerucuk itu terus mikir, lah aku mau gorong sarapan ta isu ya, kok wetengku kayak ngene ya. Iki nanti ya tuku padang, nanti ya tuku sate kelopo iki ya. Nanti mikir gitu. Nah, lalu apakah juga mikir ketika rohani itu dalam kelaparan terus mikir, aku kok sedih ya. Iki aku ndelek nanti ya sedih obate ya. Apa aku ngaji ya mbok Quran apa wudu terus tas surat-surat duha ya. Apa iki ya ngrungokno YouTube pengajian iki ya. Apa begitu? Sama dengan memperlakukan badan kita. Kalau sudah begitu berarti jempol panjenengan sudah sembuh sehat walafiat, lahir dan batin. Nggak mungkin kok saya kok lapar ya. Tak ngrungokno pengajian sih. Oh gak ngene gak lapar badan, lapar jasmani. Lah kok maca Quran, lah kok ngrungokno pengajian, ya enggak cukup untuk asupan. Karena asupan untuk jasmani itu berbeda dengan asupan untuk rohani. Jadi ya kan Allah bisa Ustaz kalau baca Quran dari kenyang. Ya enggak bisa, gak sunatullah gitu namanya.
Yang namanya kebutuhan badan jasmani, iya dari barang-barang yang ada di dunia ini. Kalau kebutuhan rohani yang itu unsur langit, barang-barang makanannya ya dari unsur langit. Jadi beda gitu. Nah, terus lanjut. Apa yang ketiga? Membiasakan diri membaca dan mentadaburi Al-Quran. Dan itu di hadis Bukhari Muslim ada. Ia adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Wis iki wis padha kabeh alhamdulillah. Naik. Keempat, senantiasa berzikir. Dan itu sudah saya atau sering kita dengar surat Ar-Ra'du ayat 28 ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mainin dulu. Alhamdulillah panjenengan wis hafal. Apa lagi nih? Kelima, biasakan berbuat baik. Karena kebaikan itu adalah yang jiwa merasa tenang dan hati merasa tentram kepadanya. Ya ini. Sementara dosa adalah jiwa merasa tidak tenang, hati merasa tidak tentram. Walaupun orang-orang memberimu fatwa, menjadikanmu agar ringan, agar damai. Ya, diomongi, dinasihati, nggak ngaruh, nggak ngaruh. Kenapa? Karena banyak dosa yang menutupi jiwa. Jadi bahasanya itu hati yang tadi bercahaya itu ketutup kegelapan, tameng itu. Maka dilempari cahaya, tidak masuk karena ada tameng itu, ada hijab itu. Mendal-mendal ngene diomongi, ngene mulai teh alasan ae. Ayo toh Bu, wis ngaji wong karep ngotok-ngotok. Yo ki lho putuku iku ya Allah wis sembulah putuku iki lho neng. Dulunya bilang, "Oh iya aku kena pensiun ae ngono." Pokoknya alasan ae. Kenapa demikian itu? Bisa jadi itu adalah karena hijab dosa yang menghalanginya. Walaupun yo cok nuduh menuduh lo yo ndak boleh. Iku lo kau kau gelem dijak yo. Wis ana pesantren kilat yo meneng wae. Ana ngaji yo meneng wae. Dijak ngono wae dal dhisik kula apik karo aku bolar aku. Ora usah ngono, ora usah. Ngono iku gak apik yo. Berarti awak dhewe padha karo dhek. Asli, asli padha ndak adik ngomong ngono. Jadi biasa kalau nggak bisa menasihati kurang cukup ya doakan gitu saja beres beres hati awak dewe tetap tenang hatiku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Karena ngapunten, saya harus mempersiapkan diri kabur ke Ketintang. Ya, panjenengan sudah tahu. Saya pemateri pertama. Yo, jadi saya 7:30 bisa nanti stay di situ, melihat suasana, biar saya bisa membayangkan apa yang harus saya sampaikan. Gitu ya Bu ya, cukup ya di sini barang siapa yang, barang siapa. Oh, Bapak Ibu yang derek di Ketintang nanti insya Allah kita ketemu di sana. Saya Insya Allah. kembalikan ke Pak Edi, monggo Pak Edi.